Tapi bangsa Indonesia tidak seperti itu. Mengikuti betul ajaran Islam sebagaimana yang digaungkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Isyriman aw mut syahidan." Lebih baik hidup dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Kemudian diadopsi oleh para pejuang-pejuang bumi Nusantara di dalam memerdekakan Indonesia dengan slogan merdeka atau mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para saudara-saudaraku, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Pada kesempatan kali ini, saya selalu mengawali dengan mendoakan kita semua semoga tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ada beberapa kutipan hadis yang sering dijadikan senjata untuk mendoktrin dalam rangka menakut-nakuti umat, yaitu hadis tentang ancaman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menghinakan wali-walinya. Wa fi riwayatin, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakitiku dengan cara menyakiti wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Nah, kalau kita mau berpikir, selama ini yang secara jelas, nyata, gamblang menyakiti wali-walinya Allah, itu siapa? Kita sama-sama tahu bahwasanya Islam di bumi Nusantara ini disebarluaskan tentunya oleh para wali songo, di mana di dalam sejarah tercatat dalam kurun waktu 50 tahun wali songo berhasil mengislamkan seluruh bumi Nusantara, dan itu tidak bisa dipungkiri. Akan tetapi, saya akan mengutip sebuah hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak mensyukuri orang lain. Atau dalam riwayat yang lain, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak pernah dianggap bersyukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang tidak menghargai jasa-jasa orang lain. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah, la azidannakum, maka Allah akan menambahkan, mencurah limpahkan tambahan nikmatnya. Akan tetapi, wala in kafartum, apabila kalian mengingkari nikmat-nikmat Allah, inna azabi lasyadid, maka sesungguhnya balasan siksaan Allah itu sangat pedih dan menyakitkan. Nah, ini berkaitan dengan hadis yang saya sampaikan di awal tadi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang menyakiti hati wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya.
Artinya, siapa orang yang mengatakan bahwasanya Wali Songo itu abetar, Wali Songo itu tidak punya keturunan, karena keturunannya itu semuanya dari jalur perempuan. Ingat, dulu Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah dihinakan semacam itu, karena putra-putranya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang laki-laki semuanya Allah wafatkan dalam keadaan masih kecil, sehingga yang tersisa adalah putri-putri Nabi. Kemudian Nabi dihina orang yang terputus keturunannya karena tidak punya putra laki-laki, sehingga Allah turunkan ayat Al-Kautsar khusus untuk mengkanter tuduhan-tuduhan orang terhadap Kanjeng Nabi bahwasanya Kanjeng Nabi ini abetar. Hati-hati, siapa yang mengatakan Wali Songo itu tidak punya keturunan, keturunannya hanya dari jalur perempuan, itu sama halnya dengan orang-orang kafir Quraisy ketika menghinakan Nabi. Maka sadarlah kalian, wahai para habaib, berhati-hatilah bahwasanya bumi Nusantara ini tidak lepas dari jasa-jasa Wali Songo. Dan kita sama-sama tahu dan sama-sama mengakui secara zahir maupun secara batin bahwasanya Wali Songo ini semuanya adalah bagian dari wali-walinya Allah. Maka ketika Anda hinakan dengan disengaja ataupun tidak Anda mengatakan abetar, terputus keturunannya, maka saat ini Allah menunjukkan kemarahannya kepada kalian dengan membongkar ketidaktersambungan periwayatan sanad silsilah nasab kalian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka jangan Anda memutarbalikkan fakta. Ini nasihat dari saya agar supaya kalian semua itu menjadi sadar dan bertaubat kepada Allah, kemudian merubah sikap agar supaya tidak semakin terpuruk dan dikhawatirkan nantinya akan rungkat betul-betul. Karena apa? Karena janji Allah itu nyata. Ya sekarang Anda lihat sendiri, siapa yang sedang mengalami problematika kerungkatan nasabnya? Wali Songo kah atau kalian? Karena apa? Karena selama ini Wali Songo beserta dzurriyyahnya itu tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Dipublikasikan, dimasyhurkan, dicerita-ceritakan, tidak pernah. Karena Wali Songo dengan dzurriyyahnya ini lebih mengedepankan keilmuannya di dalam mencerdaskan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Adapun permasalahan silsilah nasab itu menjadi urusan internal keluarga Wali Songo. Kenapa saya tadi menyampaikan salah satu hadis qudsi, "Malam yaskurillah lam yaskurinnas," barang siapa yang tidak pernah mau mensyukuri nikmat jasa-jasa orang lain, maka dianggap tidak pernah mensyukuri nikmat-nikmatnya Allah. Karena Anda hidup di bumi Nusantara ini dengan damai, nyaman, dan terhormat, itu berkat jasa daripada Wali Songo. Di mana Wali Songo ini membangun tatanan masyarakat sedemikian rupa, sehingga walaupun berbeda-beda suku bangsa, tapi tetap bersatu di dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Tidak pernah Wali Songo itu mengajarkan kebencian kepada orang lain. Bahkan masyhur diceritakan oleh para ulama, seperti halnya Kanjeng Sunan Kudus
Bagaimana beliau ketika masuk ke bulan haji, bulan di mana kita mengorbankan hewan sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di daerah, di wilayah Kanjeng Sunan Kudus itu masih banyak orang-orang yang beragama Hindu, di mana sapi itu sangat dihormati oleh orang-orang Hindu. Maka Kanjeng Sunan Kudus tidak menyembelih sapi di bulan haji, akan tetapi diganti dengan menyembelih kerbau. Itu adalah bentuk toleransinya Kanjeng Sunan Kudus. Karena Islam itu bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi Islam datang untuk membangun rasionalitas di dalam berpikir bagi seluruh umat manusia. Maka berhati-hatilah Anda. Bumi Nusantara ini tetap dikawal oleh para wali-walinya Allah. Makanya dari sejak zaman dulu sampai sekarang belum pernah ada sejarahnya bangsa Indonesia itu melarikan diri mengungsi ke negara lain ketika negaranya dijajah oleh bangsa lain. Berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Ketika dijajah, ketika mengalami musibah, ketika mengalami kesulitan hidup, mereka meninggalkan negaranya demi untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Tapi bangsa Indonesia tidak seperti itu. Mengikuti betul ajaran Islam sebagaimana yang digaungkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, "Ish kariman aw mut syahidan." Lebih baik hidup dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Kemudian diadopsi oleh para pejuang-pejuang bumi Nusantara di dalam memerdekakan Indonesia dengan slogan merdeka atau mati. Kira-kira demikian ya teman-teman. Ini hanya sekedar obrolan malam sambil ngopi sambil ngerokok karena belum bisa tidur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.